Ya, Saya semangat. dibenci juga sama orang tua, bisa dijauhin sama orang tua, bahkan saya nggak bisa bertemu dengan anak karena alasannya saya berbeda keyakinan dengan anak saya sampai dirampas apa yang saya punya gitu kan ya, tapi saya memberikan saja, saya tidak pernah menghujat atau menjelekan keyakinan saya yang sebelumnya karena menurut saya itu pribadi orang itu sendiri, betul kata Abi. Jadi mereka tuh nggak punya hati gitu ke saya, tuh merampas, mengambil, bahkan sampai harta yang paling berharga dalam hidup saya, anak saya pun harus dirampas oleh ibu saya karena katanya takut saya itu mengkafirkan anak cucunya gitu maksudnya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan ini bersama kita akan mendengarkan kisah dari seorang ibu muslimah yang mana awalnya ia juga adalah seorang yang benci terhadap kekristenan, tidak suka yang namanya orang Kristen. Tapi luar biasa bahwa pada waktu beliau sholat tahajud, justru yang datang menjumpai adalah Tuhan Yesus sendiri. Berbiasa, akhirnya lalu kemudian dia putuskan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi sekalipun dia benci, dia tidak suka yang namanya kekristenan, tapi kalau Tuhan yang berbicara, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih, tidak ada seorang pun akan bisa menghalangi. Dan akhirnya ketika ia percaya kepada Tuhan Yesus, tidak disenangi oleh keluarganya, dijauhi oleh orang tuanya sendiri. Tapi apapun yang terjadi, ibu ini tetap konsisten percaya kepada Tuhan Yesus karena ia sadar bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus dan kebenaran sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nah, sehingga dengan demikian ibu ini menjadi seorang yang taat di dalam Tuhan. Berbiasa Bapak Ibu sekalian, semoga dapat memberkati dan menguatkan iman kita. Jangan lupa terus mendukung channel ini saudara-saudara dengan cara like, subscribe, dan share supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya, dan terlebih channel ini akan terus berkembang dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Untuk lebih lengkapnya kita saksikan bersama-sama. Ya, saya juga dapat mimpi ya dari Tuhan Yesus secara langsung, makanya saya terpilih jadi anaknya Tuhan Yesus. Saya domba yang tersesat dicari, dicomot langsung sama Tuhan Yesus. Itulah saya belajar, saya terus mendalami, ya kan saya masuknya Katolik ya. Saya katekumen selama 8 bulan, puji Tuhan. Setelah katekumen, saya ketemu dengan waktu itu calon suami saya yang literally punya cerita yang sama seperti saya. Jadi kita berdua itu anak yang jauh dari Tuhan lah. Kita lagi mencari gitu. Duh, mana nih ya gitu yang pas untuk saya. Padahal saya tuh sejak menganut agama Islam itu saya benar-benar sholat, ngaji gitu. Tapi kok there's no peaceful in my life. Tidak ada ketenangan dalam hidup saya. Yang ada saya juga dulu malah membenci orang Kristen juga. Gitu. Apa yang kakak mimpikan sehingga membuat kakak rela murtad? Sebenarnya kejadiannya tahun 2019 ya. Saya tuh ceritanya sesudah sholat malah, Abi. Saya tuh didatengin sama Tuhan Yesus itu sesudah saya sholat tahajud. Gitu. Terus saya kayak setengah sadar, kayak apa ya, kalau bahasa saya sih kayak erep-erep gitu ya, kayak ngawang-ngawang antara saya itu lagi bangun, antara bangun dan tidur gitu. Terus saya diurapi, saya kayak kepala saya tuh kayak diusapin, terus saya ngeliat cahayanya tuh terang banget, bahkan saya tuh saking nggak bisa lihat wajahnya tuh karena begitu silau cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan Yesus. Itu saya bangun, itu saya langsung bangun, benar-benar bangun, duduk, nangis. Lalu saya mengempatkan tangan saya, Tuhan, apakah Tuhan datang ke dalam hidup saya? Ya, saya nggak banyak berpikir lah di situ. Saya di situ langsung nangis. Terus saya langsung besoknya datang ke gereja. Saya masih tahu sama romo saya. Gitu. Itu Abi ceritanya. Siap. Ya, semangat. Saya
saya dibenci juga sama orang tua, Abi saya dijauhin sama orang tua, bahkan saya nggak bisa bertemu dengan anak karena alasannya saya berbeda keyakinan dengan anak saya sampai dirampas apa yang saya punya gitu kan. Ya tapi saya memberikan saja, saya tidak pernah menghujat atau menjelekkan keyakinan saya yang sebelumnya, karena menurut saya itu pribadi orang itu sendiri, betul kata Abi. Jadi mereka tuh nggak punya hati gitu ke saya, tuh merampas, mengambil, bahkan sampai harta yang paling berharga dalam hidup saya, anak saya pun harus dirampas oleh ibu saya karena katanya takut saya itu mengkafirkan anak cucunya gitu maksudnya. Betul. Gitu, Bi. Jadi Kak Helen asli mana, Kak? Aku aslinya Bandung, Abi. Oh, siap. Doakan, Kak, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita banyak melihat kawan-kawan yang seperti kita ya. Pada akhirnya mereka bisa dipulihkan hubungannya itu, hubungan keluarga dipulihkan. Ya, saya juga puji Tuhan mengalami pemulihan, Kak. Walaupun tidak bisa lagi pulang ke Aceh, tidak bisa bertemu dengan mama tatap muka, tetapi kita selama ini sudah ada pemulihan ya, hubungan kita mulai dipulihkan Tuhan. Itu lamanya, Kak, 10 tahun lebih. Itu 10 tahun lebih, bayangkan, Kak. Sangat menderita, tetapi Tuhan selalu memberikan penghiburan. Alkitab selalu menguatkan, Roh Kudus selalu memberikan penghiburan. Kawan-kawan juga selalu mensupport ya. Keluarga saya, istri saya juga sangat mensupport dan sangat mendoakan saya. Jadi hari itu Bang Nabirong memberanikan diri untuk DM salah satu keponakan saya. Nah, dari situ kami terjalin hubungan ya, luar biasa. Jadi Kak Helen juga seperti itu. Kita tunjukkan buah pertobatan kita, Kak, supaya mereka melihat Kristus dalam hidup kita. Saya selalu berkata, kalau agama membuat kita jahat, tinggalkan agama itu. Betul. Ini agama membuat kita jahat. Ngapain kita beragama? Kita membenci orang lain, kita mengolok-olok iman keyakinan orang lain, seolah-olah agama kita paling top, agama kita paling hebat. Dan agama kita tidak akan hebat dengan cara kita mengolok-olok kepercayaan orang lain. Itu tidak akan hebat sebenarnya. Jadi banyak kita melihat hari-hari ini, agama itu bukan membuat pribadi orang jadi baik, tetapi agama membuat pribadi orang jadi jahat. Ini saya tidak habis pikir, kenapa bisa seperti ini. Tapi kalau kita kembali ke Alkitab, karena mereka tidak mengenal Tuhan, karena mereka tidak mengenal kebenaran. Kalau mereka mengenal Tuhan, saya lihat ya, saya perhatikan, tidak ada Tuhan yang menyuruh kita untuk melakukan kejahatan. Tidak ada Tuhan yang menyuruh kita untuk membenci satu sama yang lain. Tidak ada Tuhan yang menyuruh kita untuk menghina iman kepercayaan orang lain. Saya lihat begini, Kak Helen, apabila orang Hindu dekat dengan Tuhannya, orang itu akan baik loh. Orang Buddha dekat dengan Tuhannya, dia akan baik, dia bisa menghargai sesama. Tetapi ada agama-agama tertentu yang saya lihat, semakin dia dekat dengan Tuhan, kok dia semakin tidak bisa menghargai orang lain. Ini kenapa? Ya, ada apa? Nah, siapa yang dia sembah sebenarnya? Benarkah orang tersebut menyembah Tuhan yang benar, atau menyembah Tuhan yang dituhankan? Nah, ini harus dilihat, direnungkan, harus diperhatikan, harus dicerna. Kenapa aku beragama membuat pribadiku jahat? Pribadiku tidak bisa menyenangkan orang lain, menghargai satu sama yang lain. Makanya saya ada pujian, Kak, dalam bahasa Aceh ya. Saya sering ulang-ulang begini pujiannya. Menyolong mita dame, hanya merempak dalam Yesus. Menyolong mita tenang hati, hanya merempak dalam Yesus. Kalau kita mau cari damai, cari ketenangan, cari Yesus. Temukan Yesus sebelum waktu yang terlambat. Jadi Kak Helen, firman Tuhan berkata, satu orang diselamatkan, seluruh isi rumahnya akan bertaubat. Amin. Nah, itu pasti terjadi pada Kak Helen. Pasti itu. Nah, Kak Helen baru berapa tahun? 4 tahun, 5 tahun, Kak, dalam Tuhan? 5 tahun. Ini masih sangat, apa namanya? Ini belum lama ya. Masih seumur jagung. Nah, Kakak harus terus belajar dan belajar dan belajar. Jangan pernah lupa untuk membaca Alkitab. Selalu. Baca Alkitab, baca terus Alkitab. Karena dengan kita membaca Alkitab, kita jadi tahu apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan doakan keluarga, bawa anak dalam doa Kakak,
supaya mereka bisa melihat pribadi yang dipulihkan di dalam Tuhan. Nah, saya puji Tuhan Kak Helen, hari-hari ini saya sangat bersuka cita, sekalipun kalau kakak memperhatikan live kami ini, kita setiap saat dicaci maki, kita setiap saat diolok-olok, tetapi puji Tuhan tidak ada satupun orang kampung saya yang mencaci maki saya. Tidak ada lagi. Kawan-kawan saya yang satu pesantren tidak ada yang mencaci maki. Justru mereka yang mencaci maki orang yang tidak kenal saya. Itu mungkin Bang Nabira mau nambahkan, Bang. Tidak, tapi cuman itu ya, karena masih seumur jagung, saya bilang itu akan makin banyak tantangan ke depannya, Kak. Tetapi itu semakin menguatkan ya, gitu. Karena makin hari kita makin berlatih, itu akan semakin menguatkan kita. Bagaimana ketika kita olahraga ya, makin lama kita makin berat untuk bebannya itu kita harus semakin berat, bukan semakin ringan gitu kan. Artinya yang tadi kita cuma angkat berat cuma 2 kilo, lama-lama 5, 8, 10 kilo. Nah itu harus gitu. Tetapi bagaimana dengan keyakinan kita harus tetap kuat dan tetap berserah diri kepada Yesus dan tetap berharap kekuatan yang diberikan Yesus. Tapi jangan lupa, tetap kita harus memberitakan Injil dengan cara kita masing-masing, bukan harus dengan cara yang sama ya, bukan semuanya orang jadi apologet, semua orang penginjil ke daerah, enggak juga gitu. Tetapi kita jadi sesuatu terang di lingkungan kita berada, sampai mungkin kalau memang kita spesial Tuhan panggil, Tuhan akan panggil. Gitu, nanti Tuhan akan tunjukkan jalannya gitu. Nah, cuman itu aja Kak. Salam sama Abang juga ya. Semoga semakin kuat berdua, semakin terima kasih Abi Pendi juga. Ini soal pelayanannya. Gitu Kak. Terima kasih banyak. Oke, mungkin Kak Helen ada lagi yang mau disampaikan bagi teman-teman yang ada di bawah Kak, yang belum mengenal Yesus, yang hari-hari ini selalu mencaci maki, menghina, mengolok-ngolok. Silakan Kak. Apa pesan Kakak buat mereka? Buat teman-teman yang di bawah yang mencaci maki aku ataupun mencaci maki Abi, semoga Tuhan Yesus memberkati dan mengampuni kalian. Itu aja sih Abi, karena aku juga tidak membenci mereka yang menghujat. Ya biarkan saja mereka mau berbicara apa tentang aku atau tentang Abi, karena dalam agamaku ini, dalam ajaran Kristus itu kita diajarkan kasih. Itulah yang saya ingin sampaikan sama teman-teman semua. Silakan kalian membenci, silakan kalian menghujat, tapi kami tidak akan membalas sedikit pun. Amin. Dari kalian yang menghujat kami. Gitu. Haleluya. Begitupun orang tuaku, Abi Pendi, aku selalu mendoakan mama, dan aku selalu mendoakan anakku dari jauh. Walaupun sejujurnya Abi, aku kalau cerita every night, every day, every hour, every minute, aku selalu nangis karena aku rindu dengan anak aku, sampai aku dipisahkan dari anak yang aku kandung selama 9 bulan hanya karena keyakinan aku berbeda dengan mereka. Mereka sampai mengambil anak-anakku karena apa yang aku yakini. Tapi tidak apa-apa, aku selalu mendoakan mereka. Mudah-mudahan Tuhan bukakan hati pada mama untuk mau membuka hatinya untuk bisa menerima aku. Amin. Air mata kakak itu ditampung dalam kirbatnya. Amin. Gitu. Amin. Kak Helen pernah dengar Cut Fitri? Cut Fitri belum Abi. Nah, Cut Fitri itu orang Aceh Timur, orang Langsa. Dia sampai sekarang juga terpisah dari anaknya. Ya. Jadi datang keluarga ke Medan dari Aceh, merebut anaknya dan dibawa pulang ke Aceh. Dan sampai sekarang dia belum pernah bertemu dengan anaknya. Lewat doa kita semuanya, kita support dalam doa segala macam. Ya puji Tuhan sekarang sudah ada pemulihan Kak. Memang dia belum bisa bertemu, tetapi sudah bisa teleponan, sudah bisa, dia ada berkat, dia bisa kirim berkat kepada anaknya. Dan inilah tantangan kita orang yang percaya kepada Yesus ya. Saya selalu katakan kepada orang-orang yang ada di bawah, khususnya orang yang tidak seiman dengan kami, masuk Kristen di Indonesia ini sangat sulit, bahkan dimanapun sangat sulit. Harus siap dipisahkan dari keluarga, siap terusir, siap tercoret dari kakak, harus siap menerima resiko-resiko segala sesuatu yang kita pikirkan. Dan Alkitab sudah mencatat, sebelum kita berperang, apakah kita sudah memikirkan matang-matang atau belum? Kak Helen pasti sudah berpikir,
Ya, sebelum mengambil keputusan untuk murtad percaya kepada Yesus, pasti sudah memikirkan jauh-jauh hari. Kalau aku murtad akan terjadi begini, begini, begini. Kenapa? Karena kita berada di dalam agama tersebut. Kita tahu apa yang akan terjadi dan apa yang akan kita alami. Nah, sehingga Kak Helen alami, dan saya sangat percaya suatu saat kakak akan mengalami pemulihan. Ya, kalau ada waktu Kak, doa puasa buat mama di kampung, buat anak, kakak doa puasa buat mereka, khusus buat mereka. Nanti akan terjadi pemulihan. Saya sangat percaya itu. Dan saya punya seorang teman Kak ya, seorang pendeta. Beliau dari Gorontalo. 20 tahun baru beliau bisa komunikasi dengan orang tuanya Kak. 20 tahun baru beliau diterima. Itu Lama sekali. Jadi ketika Kak Helen alami, ini Kak Helen baru seumur jagung. Kak Helen dikuatkan dengan kesaksian saya. Saya sudah 10 tahun baru terjadi pemulihan. Saya dulu mau berpikir, saya lama sekali Tuhan, saya tidak sanggup lagi, saya tidak tahan lagi. Air mata saya juga tiap hari jatuh, mengingat mama. Lalu saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan itu berkata, Bang Bendi, abang baru jalan, waktu itu saya baru jalan 8 tahun. Saya ini sudah 20 tahun baru terjadi pemulihan Bang. Tetapi selama ini apakah kita bertahan di dalam Tuhan atau tidak? Karena Alkitab berkata hanya orang yang bertahan sampai akhir, orang tersebut mendapatkan mahkota kehidupan. Nah, beliau jatuh ya Bang ya. Bang Nabirong. Halo Bang. Nah, teman-teman masih dengar suara saya ya. Itu terjadi pemulihan. Jadi kita berdoakan supaya Kak Helen bisa dipulihkan, ada pemulihan dalam keluarga, semuanya terjadi pemulihan. Bapak Ibu bawa dalam doa syafaat saudara ya, supaya Kak Helen mengalami pemulihan di dalam kehidupannya, sehingga dia boleh berkumpul bersama dengan anaknya, boleh berkumpul bersama dengan mama yang dia cintai, anak yang sangat dia rindukan ya. Nah, ini doa kita sama-sama kepada Kak Helen. Oke, sehat-sehat kita semua ya. Tuhan Yesus sangat baik kawan-kawan ya. Nah, ini dia ya, tidak gampang, tidak mudah. Kita percaya kepada Yesus tidak mudah, tidak gampang. Akan banyak hal terjadi kita alami. Tapi kita harus siap. Karena Alkitab semuanya sudah mencatat. Semua sudah mencatat. Kamu akan dibenci karena namaku. Kamu akan dihina karena namaku. Kamu akan diolok-olok karena namaku. Dan segala sesuatu akan difitnahkan kepadamu karena namaku. Ya, karena nama Yesus. Saya tidak habis pikir kenapa sih agama mengajarkan seperti itu. Kita dipisahkan dengan anak, terpisah dengan keluarga, terpisah dengan orang tua. Apa yang membuat seperti itu? Nah, ini yang tidak habis pikir saya. Ya, saya tidak habis pikir. Kok bisa seperti setiap itu? malam nangis, Abi. Saya jujur setiap malam itu saya berdoa, saya nangis karena salah saya apa gitu kok sampai sebegininya gitu. Gak apa-apa kalian mau membenci saya, tapi tolong jangan pisahkan dari darah daging saya sendiri gitu loh, Bi. Yang saya jujur sama suami itu sangat-sangat terpukul di situ. Itu karena ada waktunya, ada masanya itu nanti, waktu yang terbaik yang Tuhan akan berikan kok gitu. Itu tadi yang Abang Penny bilang itu tadi juga. Dia juga tidak menyangka kapan waktunya. Akan tetapi Tuhan buktikan gitu, ada pemulihan gitu. Jadi bersabar saja, biarkan waktu yang indah itu nanti yang akan kakak dapatkan. Dan itu saya bilang itu nanti waktu yang paling, waduh, nggak bisa kita bilang seperti apa rasanya gitu. Itu paling indah sekali nanti. Tapi biarkan saya tetap kakak berdoa. Mungkin ya Tuhan biarkan itu supaya kakak tetap bertekun di dalam doa untuk anak kakak dan untuk keluarga. Saya rasa itu Kak. Iya. Terima kasih Kak. Ya, Kak Helen, nanti Kak Helen baca Injil Matius 10 ya. Siap Abi. Ya, nanti baca Injil Matius 10 dan di situ ada kakak nanti akan menemukan dalam Injil Matius 10 ayat 36, nanti kakak akan bacakan di situ supaya kakak sebentar Abi, saya catat ya. Ya, Injil Matius 10 ayat 36 ya. Ya, nanti kakak baca satu perikop itu. Nah, tetap kuat, tetap semangat Kak Helen.
Di dalam Terima Tuhan kasih Abi. tidak ada yang mustahil bagi Terima Tuhan ya. kasih banyak. Sama-sama. Amin. Terima kasih Abi Pendi waktunya. Shalom. Tuhan Shalom, Yesus Tuhan berkati berkati. Abi. Shalom, Terima kasih shalom, Abi shalom. Ro. Iya, Tuhan Yesus shalom, Kak berkati. Helen. Iya, amin, amin. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, semoga kesaksian Ibu ini dapat menguatkan iman kita, memberi kita semangat supaya kita semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan lagi, dan kita terlalu meyakini bahwa apapun yang terjadi, tidak ada apapun yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus, karena saudara yang percaya kepada Kristus adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan hanya di dalam Yesus saja ada keselamatan, saudara-saudara. Di luar Yesus itu hanyalah kebinasaan, tidak pernah ada keselamatan. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.